hati-hati ya sama orang ini. Orang yang terzolimi itu adalah orang yang ketika dia berdoa tidak ada hijab atau penghalang sama Allah. Meskipun orang ini tuh jarang sholat, amalannya sedikit, tapi kalau kamu menyakiti orang tersebut sehingga dia merasa terzolimi dan dia berdoa, udah bakalan kelar masalahnya. Allah langsung mengabulkan saat itu juga. Meskipun dia itu nggak berhijab, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah bersolawat, tapi ketika dia dizolimi, dia berdoa sama Allah, saat itu juga Allah kabulkan. Kok bisa gitu? Ya itu salah satu istimewanya orang yang terzolimi. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak, Allah nggak ngelihat dia berhijab atau enggak, Allah nggak lihat dia bersolawat atau enggak. Yang Allah lihat adalah ketika dia memanggil Allah. Makanya hati-hati ya teman-teman kalau berbicara, bersikap, jangan sampai membuat sakit hati orang lain atau ngerasa orang lain terzolimi. Hati-hati ya sama orang tipe ini kalau nggak kepingin rezeki kamu itu seret selamanya. Buat kalian yang masih bingung cara ngamalinya seperti apa, CO buku Riyadhah with Love, nanti kamu bisa gabung di grup Riyadhah. Kita sama-sama sharing tentang amalan jalur langit, sama-sama sharing dan istiqomah di jalur langit. Aku mau ngingetin lagi ya, buat teman-teman jangan sampai yang namanya skip sholat, hajat, taubah, dan tahajud itu tuh eman banget. Jadi ceritanya kemarin aku kan mau ngurusin satu dokumen. Nah, dokumen ini udah masuk list impian aku sih sebenarnya. Pas aku mau daftar, itu antriannya full semua. Ada sih jalur yang dia itu kalau seandainya aku pakai jalur ini, itu langsung nggak gitu, jalur khusus atau percepatan lah. Tapi biaya dokumennya ini lebih mahal dari yang biasanya. Sewaktu di sepertiga malam tiba-tiba keinget kayak gitu, oh ya kenapa aku nggak minta aja sama Allah dipermudah kayak kemarin-kemarinnya. Pas aku ngurus dokumen untuk umroh kan, ya udah aku ngomong sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku ngurusin si dokumen ini karena ini salah satu dokumen penting untuk mencapai keimpian aku ini. Salah satu syaratnya harus punya si dokumen itu tadi. Dan tahu nggak, besoknya aku tuh dapat notif kalau antriannya udah nggak penuh lagi. Akhirnya ya udah aku bisa daftarin si dokumen itu pakai yang jalur normal. Masya Allah ya, ini hal teremeh loh, cuman ngurusin dokumen. Tapi aku kadang ngerasa, aduh masa kayak gini aja minta sama Allah. Padahal Allah sendiri kan bilang, jangankan hal yang besar, kita butuh garam aja, kita harus ngomong sama Allah. Emang Masya Allah banget, powernya tahajud tuh nggak bisa diraguin lagi teman-teman. Langsung tepat ke sasaran. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa, aduh hajat aku kok belum dikabul sama Allah, kamu coba deh cross check lagi, hajat kamu tuh termasuk hajat yang mana, besar atau yang kecil. Kalau hal besar ya kamu harus nunggu dong prosesnya. Misalnya kamu minta mobil, minta rumah, kayak gitu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Pastinya kan Allah datengin dulu rezekinya, dari mana. Beda lagi kalau hal remeh kayak tadi ya, mungkin kita lagi daftar apa yang nggak membutuhkan proses yang lama, bisa jadi dengan tahajud langsung Allah kabulkan saat itu juga. Alhamdulillah buku Riyadhah with Love sudah ready lagi. Kalau kamu mau pesan bisa langsung aja klik keranjang kuning. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat kamu akan merasakan dan menikmati doa yang sering kamu ulang-ulang. Itu salah satu quotes dari Habib Umar bin Hafidz ya, yang menjadi favorit aku. Ya Allah, itu bener banget. Di waktu kecil aku punya impian, punya rumah di tengah kota, yang rumahnya itu dekat sama mall dan punya suami dari kota. Maklum ya, aku kan tinggal di pesisir pinggiran dan Allah tuh emang maha baik. Itu seperti kayuhan sepeda yang kalau seandainya kita kayu terus-menerus, kita ulang terus-terusan, itu bakalan sampai ke tujuan. Nah pas aku nikah ya, di awal pernikahan aku sudah punya rumah sendiri teman-teman. Ya meskipun itu rumah kecil, tapi rumah ini adalah salah satu impian kecil aku ya, di tengah kota dan deket sama mall. Ini aku belajar nggak ada yang namanya doa itu sia-sia kayak gitu. Mungkin hanya perkara waktu aja, entah itu kapan-kapannya terjadi. Tapi yang jelas doa yang kita sudah langitkan itu Allah sudah simpen baik-baik, sudah ada draftnya sendiri. Tinggal Allah bilang kun fayakun, jadilah sekarang. Buat teman-teman, jangan berkecil hati kalau seandainya doa kamu itu masih belum diijabah hari ini sama Allah, mungkin tahun depan atau bisa jadi 2, 3, 4 tahun lagi. Jangan bosan untuk mengulang-ulang doa, karena Allah tidak pernah bosan memberikan kita rezeki gratis. Salah satunya adalah kita hidup ya, bernafas dengan gratis, nggak perlu bayar. Allah itu nggak bosan. Masa kita cuma doa doang, diulang-ulang setiap hari udah bosan? Tetap semangat melanjutkan doa ya. Buku ini sudah ready. Yang kemarin tanya kapan ready lagi, sudah ready hari ini. Silahkan aja langsung cek keranjang kuning. Dan jangan lupa kalau sudah punya bukunya, gabung di grup Riyadhah with Love. Kalau belum terwujud, tetap bersujud sampai terwujud. Nah itu salah satu jawaban buat teman-teman yang selama ini tanya, Kak sampai kapan sih aku harus berdoa dengan doa yang sama, dengan hajat yang sama? Kalau aku sendiri untuk satu hajat, aku itu targetin selama 3 bulan ya teman-teman ya. Misalnya nih aku kepingin sesuatu barang.
Nah, itu aku riadohin selama 3 bulan. Kalau ternyata selama 3 bulan itu masih belum diijabah sama Allah, aku tetap mengamalkan amalan yang aku amalkan sehari-hari seperti Yasin Waqiah, sholawat pohon uang, tahajud, dan lain-lain yang ada di buku Riyadhah with Love ini. Cuman doanya aku ganti dengan hajat yang lain. Nah, terus gimana? Dilupain dong doa yang kemarin? Enggak. Nah, buktinya aku tetap kok ngamalin meskipun Allah belum wujudin saat ini, tetap diingat. Tapi konsepnya lebih berpasrah kayak gitu. Ya udah deh, terserah Allah kapan mau diijabah. Yang penting sudah aku langitkan, amalannya tetap jalan meskipun doanya belum diijabah saat ini. Itu ya yang dimaksud meskipun belum terwujud, tetap bersujud sampai terwujud. Bukan sujudnya yang diganti karena doa yang belum dikabulkan, tapi hajatnya aja yang diganti ya, kalau amalannya tetap jalan. Teman-teman yang udah punya buku Riyadhah with Love, jangan lupa ya masuk grupnya karena di bulan Oktober nanti bakalan pembukaan grup di Vol 7. Yang belum punya bukunya bisa langsung aja klik keranjang kuning. Salah satu rahasia untuk mendatangkan rezeki dengan cepat dan mudah. Misalnya, ketika kamu membeli barang sesuatu, entah itu barang yang murah ataupun mahal, coba deh kamu sebagian dari harga itu kamu sedekahkan. Ketika kamu mau beli sepeda motor ya, harganya sepeda motor itu anggaplah 12 juta misalnya. Nah, ketika sepeda motor itu datang, kamu keluarkan juga sedekahnya. Misalnya 100.000, kamu niatkan untuk menyedekahkan si sepeda motor itu tadi. Allah, terima kasih, alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki beli motor dan uang 100.000 ini aku niatkan sedekah untuk si motor ini, biar motor ini tuh berfungsi dengan baik, halal, berkah, manfaat. Misalnya lagi nih, kamu beli baju kayak gitu ya, harganya itu 200.000, ya udah kamu sedekahkan aja 2.000-nya. Ya kalau bisa 2,5%-nya, tapi kalau seandainya nggak ada ya udah seikhlasnya. Seberapapun yang kamu dapat itu sedekahkan. Kamu baru aja beli HP nih, harganya 5 juta misalnya, ya udah kamu keluarkan aja nih sedekahnya 50.000 atau 20.000 dan niatkan untuk sedekah si HP itu, biar HP itu berkah, manfaat, terus awet juga. Jadi ketika kita memiliki barang nggak sekedar punya aja, tapi ada keberkahan, ada kehalalan, dan insya Allah dengan cara seperti itu, ketika kita mengeluarkan uang untuk beli si barang itu tadi, Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Atau bisa juga nih, ketika kamu menginginkan sesuatu, barangnya masih belum ada, tapi kamu sudah sedekahkan dulu. Misalnya, ya Allah, saya berniat sedekah agar dimudahkan beli sepeda motor. Ya Allah, aku berniat sedekah agar aku dimudahkan beli laptop misalnya. Ya Allah, aku berniat bersedekah agar dimudahkan untuk membangun rumah. Itu jauh lebih baik, karena apa? Kita bersyukur dulu sebelum Allah kasih. Tapi nggak ada salahnya juga ketika Allah kasih, kita lebih makin banyak bersyukurnya dengan sedekah. Jangan lupa diamalkan ya. Alhamdulillah hari ini buku Riyadhah with Love sudah ready lagi ya. Bisa langsung aja klik keranjang kuning untuk order. Dan jangan lupa kalau sudah order, cek di belakang buku untuk masuk di grup Riyadhah with Love. Kamu yang sudah terbiasa sholat tahajud, jangan skip video ini ya. Aku punya kebiasaan baru, setelah sholat tahajud aku tuh nggak buru-buru. Sholat tahajud, hajat, dan taubat itu kejar target. Tapi sekarang coba deh lebih kalem lagi sholatnya. Maksudnya gimana kak? Nah kalau kamu udah terbiasa bangun di sepertiga malam, ayo kita datangkan rasa tenangnya ketika kita sholat taubat, hajat, dan tahajud. Setelah salam coba duduk tumak nina dulu, terus kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Baru kita ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam, terus kita hembuskan. Kita istighfar lagi sampai hitungan 10. Setelah itu baru kita lanjutkan sholat hajat. Selesai salam sholat hajat, kita lakukan lagi seperti tadi. Tapi kali ini kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tarik nafas lagi sampai hitungan 10. Kalau sudah selesai, kita bangun untuk melanjutkan sholat tahajud. Dengan kita membaca istighfar di sela-sela sholat taubat dan hajat, terus kita juga baca syahadat di sela-sela hajat dan tahajud. Dosa-dosa alus-alus ya, mungkin di siang hari kita gibah, dan kita tuh kayak dijaga terus sama Allah. Dan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan di siang hari itu diampuni. Dosa kita udah diampuni sama Allah, terus iman kita dijaga langsung sama Allah. Insya Allah apapun yang kita minta, hajat apapun yang kita langitkan itu